Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, juga yang tidak kalah penting keistiqomahan kita dalam melakukan beragam amal-amal solih. Maka rasa syukur kita dengan nikmat iman ini mengharuskan kita menghantarkan pada penghambaan yang benar, ketaatan yang benar, memperbaiki kualitas dan menambah kuantitas setiap ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita hingga kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berbicara tentang fikih sirah. Terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan perang Ahzab ya, dalam satu peristiwa yang ini menjadi perang terakhir yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam sikap menyerang ya. Ini menjadi perangan terakhir yang mampu dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika kemudian menghadapi kaum muslimin. Selepas perang ini maka sebaliknya kaum muslimin yang kemudian mulai melakukan penyerangan. Artinya ketika perang Ahzab itu sudah total kemampuan, kekuatan, strategi yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy ditumpahkan semua dalam peristiwa perang Ahzab. Namun kemudian mereka menghadapi satu kondisi yang sama sekali belum pernah mereka dapatkan, yaitu strategi perang terbaik ketika mengambil sikap untuk bertahan, yaitu menggali Khandaq. Karena memang strategi semacam itu belum pernah dikenal di kalangan bangsa Arab saat itu ya. Usulan sahabat Salman Al-Farisi yang mereka punya salah satu strategi kalau kemudian menghadapi musuh dengan cara bertahan, maka yang mereka lakukan adalah dengan menggali Khandaq ya. Di mana fungsi Khandaq ini untuk menahan laju serangan musuh sehingga mengharuskan untuk digali sedemikian lebar, sedemikian panjang dan juga kemudian sedemikian dalam ya. Untuk tempat-tempat yang itu tidak mendapatkan perlindungan, karena kalau Madinah itu kan hanya sisi utara yang kemudian terbuka, sementara sisi yang lain itu sudah terlindung dengan bukit-bukit batu ya, dan kebun-kebun kurma yang panjang ya. Maka dari sisi utara inilah yang kemudian tidak mendapatkan perlindungan. Disitulah kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk menggali Khandaq ya. Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Perkiraan kuda loncat nggak nyampe, kalau nyemplung susah naik ya. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam peristiwa perang Khandaq ini dengan Allah hadirkan salah satu pasukannya berupa, salah satu tentaranya berupa angin ya, angin ribut puting beliung yang memporak-porandakan perkemahan Abu Sufyan bin Harb. Maka kemudian mereka memutuskan buat pulang kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, disitulah kemudian selesai ya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan mulai kedepannya kita yang bakal merangi mereka ya. Artinya ini menjadi serangan terakhir yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam perang yang bersifat ofensif ya.
Selanjutnya Rasul yang kemudian mulai melakukan penyerangan. Jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita masuk dalam peristiwa berikutnya, satu peristiwa yang ini masya Allah lah ya. Di mana pasca peristiwa ini Allah banyak mengungkap tentang karakter dan jati diri orang-orang munafik ya. Masih seputar peperangan ya, di mana pasca perang Ahzab Rasul mulai kemudian memperkuat pengaruhnya juga di kota-kota Madinah, karena memang tidak bisa dipungkiri kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah ini juga terdengar berita-berita bahwasanya kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah ini juga sudah mulai mengumpulkan kekuatan-kekuatan ya. Salah satunya apa yang kemudian dilakukan oleh Al-Haris bin Abi Diror ya. Al-Haris bin Abi Diror, di mana dia merupakan pemuka kabilah Bani Ghatafan ya. Terdengar berita bahwasanya Al-Haris bin Abi Diror ini mengumpulkan seluruh anggota sukunya, termasuk kemudian memobilisasi suku-suku yang lain dalam upaya untuk kemudian melakukan penyerangan terhadap Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian mendengar berita tersebut, beliau kemudian mengirimkan seorang sahabatnya untuk memastikan tentang kebenaran berita itu. Ya, dikirim utusan menemui Al-Haris bin Abi Diror untuk kemudian memastikan apakah berita yang tersebar itu benar. Mereka mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Ya, singkat cerita, utusan kembali kepada Rasul dan membenarkan berita tersebut. Ya, maka Rasul kemudian mempersiapkan pasukannya untuk kemudian melakukan penyerangan terlebih dahulu. Ini terjadi di tahun, para ulama beda pendapat ya terkait perang Bani Mustalik ya, atau perang Al-Muraisi nama lainnya, karena terjadinya kontak fisik itu di sumber mata air milik Bani Mustalik yang bernama Al-Muraisi. Ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-5, cuman yang lebih mendekati kebenaran ada di tahun ke-5. Salah satu indikasinya di sana ada Sa'id bin Ubadah ya, yang kemudian ikut dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini, sementara beliau masih juga kemudian ikut dalam peperangan melawan Yahudi Bani Quraidah ya. Sementara Yahudi Bani Quraidah itu peristiwanya setelah perang Bani Mustalik ya. Nah, maka kemudian Rasul mengumpulkan para sahabat, segera kemudian membentuk pasukan mendatangi kabilah Bani Mustalik ya, sampai di tempat ya, sampai di wilayah Muraisi inilah kemudian Al-Haris bin An-Nadhir kaget, dia nggak kemudian menyangka bahwasanya ternyata Rasul sudah masuk duluan gitu kan, sudah nyerang duluan, sudah sampai duluan, hingga kemudian Allah menanamkan rasa takut di dalamnya. Maka peperangan yang terjadi dalam perang Bani Mustalik ini nggak lama, sangat singkat sekali. Rasul memberikan kemenangan, Allah memberikan kemenangan yang luar biasa. Mereka mendapatkan harta rampasan perang, termasuk juga kemudian tawanan. Dan salah satu yang kemudian tertawan ini adalah anak putrinya Al-Haris bin Abi Diror, yaitu Juwairiyah binti Al-Haris ya, yang kemudian nantinya Juwairiyah ini kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dampak daripada pernikahan Rasul dengan Juwairiyah, maka para sahabat yang mendapatkan budak dari kalangan kabilahnya Al-Haris bin Abi Diror ini kemudian memerdekakan budak-budak mereka ya. Ini sama nanti peristiwa dengan ketika Rasul menikahi Sofiyah binti Khuyai ya, di mana para sahabat yang mendapatkan budak dari kalangan kerabatnya Sofiyah ini kemudian membebaskan. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu strategi pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya sebatas ya,
tujuan utama dari pernikahan yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak melulu berbicara tentang yang namanya pernikahan biologis, namun ada pernikahan yang sifatnya ideologis ataupun strategis ya, dimana salah satu dampak daripada pernikahan Rasul dengan Juwairiyah, Juwairiyah ini satu-satunya ya, istri Rasulullah SAW kemudian meriwayatkan hadis tentang zikir. Hadisnya itu singkat ya, hanya terdiri dari 4 kata, dibaca ulang 3 kali ya. Namun kemudian dampak manfaat dari zikir atau kemudian ya kelebihan daripada zikir yang diriwayatkan oleh Juwairiyah ini, kalau kemudian itu dibaca, itu nilainya sama dengan orang yang berzikir kepada Allah dari mulai ba'da subuh sampai masuk waktu duha ya. Zikirnya singkat, kita sudah sama-sama hafal 4 kalimat yang itu menjadi bagian daripada azkar sobah ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini 4 kalimat zikir yang dibaca 3 kali ya. Ketika itu dibaca maka nilainya sama dengan orang berzikir dari ba'da subuh sampai kemudian masuk waktu duha. Yang belum hafal dihafalin ya. Sederhana zikirnya tapi kemudian manfaatnya itu luar biasa. Nah, inilah Juwairiyah, sosok wanita yang kemudian memberikan keberkahan kepada kaumnya karena dampak dari beliau didikahi oleh Rasulullah SAW. Maka kaumnya yang kemudian menjadi budak para sahabat ini kemudian dibebaskan ya. Dan Rasul memberikan saham kepada para sahabat yang hadir dalam perang Badar itu ya. Kalau mereka yang jalan kaki nggak punya kendaraan maka dapat 1 saham, yang bawa kendaraan unta ataupun kuda, nah, jatahnya 3 saham, 1 saham buat orangnya, 2 saham buat kendaraannya ya. Jadi kalau dapat ghanimahnya itu sekian M gitu misalnya ya, nah kalau dia nggak bawa kendaraan dapatnya bagiannya itu hanya 1 saham dari 1 M yang kemudian dibagi oleh jumlah pasukan. Dan ini harta terbaik, penghasilan terbaik, ma'isyah terbaik ya. Ma'isyah terbaik yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu paling atas, paling tinggi ya, dan paling diberkahi adalah ma'isyah dari hasil ghanimah ya. Masya Allah ya. Baru di bawah itu dagang. Jamaah yang semoga dari Subhanahu wa taala, peristiwa Bani Mustalik ini sangat singkat. Akan tetapi ada 2 peristiwa besar yang itu kemudian mengguncang kota Madinah. Nah, ini inti pembahasan kita ya. Kalau cuman peristiwa perang Bani Mustalik atau Bani Muraisi itu ya hanya sekilas itu saja, nggak ada kemudian sesuatu yang yang menarik untuk kemudian diangkat lebih jauh. Namun 2 hal yang terjadi pasca peristiwa Bani Mustalik, tepatnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pulang dari Bani Mustalik kembali menuju Madinah. Karena perjalanan dari Madinah ke Bani Mustalik itu kalau jalan kaki ya kurang lebih sekitar 9 hari lah ya, 9 hari. Itu kan perjalanan yang cukup panjang ya, sekian ratus kilo lah ya perjalanan 9 hari itu. Nah, dalam perjalanan pulang inilah terjadi 2 peristiwa ya. Peristiwa yang pertama itu terjadi di pertengahan jalan. Peristiwa yang kedua terjadinya ketika sudah hampir masuk kota Madinah, sampai kemudian di kota Madinah dan itu terus menyebar berita itu ya. 2 peristiwa itu, yang pertama adalah peristiwa tentang adanya gesekan antara Muhajirin dengan Ansor di tengah-tengah perjalanan mereka kembali ya. Dan peristiwa kedua ini peristiwa yang
Masya Allah ya, betul-betul menyakiti hati Rasulullah, betul-betul menyakiti hati kaum muslimin, yaitu yang kemudian kita kenal dengan sebutan hadisul ifki, berita hoax yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ya. Oke, peristiwa yang pertama ini terjadi gesekan antara Muhajirin dengan Ansor ketika mereka masih mulai melakukan persiapan perjalanan pulang ya. Biasa dalam perjalanan pulang kemudian ketika perjalanan itu sudah mereka lalui, karena perjalanan cukup panjang, maka mereka kemudian ketika beristirahat ya, mempersiapkan bekal untuk perjalanan selanjutnya ya, singgah di sumber mata air lah ya, singgah di sumber mata air yang namanya kondisi letih, capek ya, terkadang sedikit peristiwa menjadikan rodo emosi gitu kan ya. Nah, disinilah kemudian terjadi gesekan antara pelayannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Jahjah bin Sa'id, dengan yang itu tentunya menjadi dari kalangan Muhajirin, dengan sahabat Ansor yang kemudian sahabat dari kalangan Ansor ya, yang bernama Sinan bin Wabr. Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari ini adalah pelayannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bergesekan dengan Sinan bin Wabr ya. Biasa namanya banyak orang mau ngambil air sama desak-desakan gitu kan, senggol-senggolan lah ya. Senggol dikit sampai kemudian akhirnya terjadi cekcok mulut, perang mulut, bahkan kemudian sempat kontak fisik ya. Sinan bin Wabr kemudian teriak manggil golongan Ansor, ya ma'syarul Ansor, gara-gara gesekan itu ya. Nah, kemudian Jahjah bin Sa'id juga kemudian teriak, ya ma'syarul Muhajirin, sama-sama kencang, sama-sama meninggi nih ya suaranya. Nah, dalam perang Bani Mustalik ini orang-orang munafik dan juga pentolannya ya, yaitu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan ikut hadir. Jadi kalau perang-perang sebelumnya orang-orang munafik itu nggak pernah ikut-ikutan perang ya. Cuman demi melihat kok setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasul, setiap perangan umat Islam kok menang mulu. Maka ketika perang Bani Mustalik mereka ikut-ikutan, tujuannya apa? Supaya kebagian gonimah ya. Karena kan kalau habis perang menang dapat gonimah gitu ya. Karena orang munafik ini kan posisinya dia nggak punya pegangan, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, pokoknya mana yang memberikan keuntungan dia bakal nempel ke sana gitu ya. Kalau kira-kira umat Islam nempel, umat Islam mau dapat dunia ngikut nempel, pokoknya temen gitu kan ya. Kalau kira-kira bakal bahaya mindik-mindik ya mundur teratur. Kalau kira-kira nempel sama orang-orang kafir kok dapat bagian, nah ngikut ke sana. Ini kalau kira-kira enggak lari ya. Nah, karena dalam perang Bani Mustalik ini orang-orang munafik juga ikut hadir di sana. Ketika kemudian terjadi gesekan antara Ansor dan Muhajirin, sampai kemudian terdengar teriakan panggilan dua golongan tadi, Ansor dan Muhajirin ya. Ya lil Ansor, ya lil Muhajirin. Nah, peristiwa ini juga kemudian dilihat oleh siapa? Abdullah bin Ubay ya. Jadi Sinan bin Wabr teriak, wahai orang-orang Ansor, lihat nih tingkah polanya orang Muhajirin ya, main fisik dia dengan saya gitu kan. Orang Muhajirin tadi yang siapa namanya Jahjah bin Sa'id juga kemudian teriak semacam itu. Peristiwa itu kemudian dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu digoreng sedemikian rupa ya. Wah, ini orang-orang pendatang udah mulai berani. Kita sudah menyediakan tempat, berbagi tanah, berbagi tempat tinggal, berbagi pekerjaan. Lantas apa yang kemudian kita dapatkan dari mereka? Mereka mulai menguasai tempat tinggal kita, mereka menguasai negeri kita. Ya. Kita sudah banyak berbagi kepada mereka, apa yang kemudian mereka berikan kepada kita? Sampai kemudian keluar kalimat keji yang
keluar dari mulut Abdullah bin Ubay yang itu ya keji banget lah kalimatnya ya. Apa itu kalimatnya? Pepatah Arab ya, seperti ucapan orang-orang terdahulu, kata Abdullah bin Ubay, sammin qalbaka yakulka, gemukkan anjingmu, dia bakal nerekam kamu. Kasih terus makan itu anjingmu ya, satu saat kalau ada kesempatan dia bakal nerekam kamu juga. Otomatis yang dituju dengan kalimat ini kan bukan hanya yang sedang bersinggungan, tapi termasuk seluruh para sahabat muhajirin. Bahkan di dalam kalimat itu juga mengandung tujuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah seorang sahabat Nabi ada yang kemudian mendengar kalimat ini ya, ada yang kemudian mendengar kalimat tersebut, Zaid bin Arqam, tapi usianya masih belia. Zaid bin Arqam kemudian datang kepada Rasul mengadukan peristiwa itu, mengadukan kalimat yang didengar oleh Zaid bin Arqam dari mulut Abdullah bin Ubay ya. Tapi Zaid bin Arqam nggak punya saksi yang lain kan. Dia mau jelaskan gimana, agak sedih dia ketika kemudian Rasul kok terkesan kurang menanggapi kalimat tersebut ya. Nah, Zaid bin Arqam kemudian karena dia sudah ngomong, sementara di samping Rasul ada Umar bin Khattab, sikap Umar berbeda. Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah ya, da'ni adrib unuqahu, wahai Rasul, izinkan aku, biarkan aku tak penggal itu kepalanya Abdullah bin Ubay ya. Sikap Umar kita tahu ya, arogan tanda kutip ya, nggak bisa ngelihat kok Rasul dilecehkan ya, langsung kemudian fisik yang bermain. Tapi setelah kemudian cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mengatakan, ya Umar ya, kaifa idza haddatsun nas Muhammad yaqtul ashabah, wahai Umar, jangan, nanti bagaimana kalau kemudian kok manusia bakal atau orang-orang mengatakan Muhammad bunuh sahabatnya. Tinggalkan, biarkan dia. Nah, jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala sedikit perlu kemudian kita ketahui, yang ini saya dalam pertemuan sebelumnya kita sudah pernah sampaikan juga, perbedaan musuh yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika beliau di Mekah dengan ketika beliau di Madinah itu kan beda. Ketika di Mekah Rasul hanya menghadapi satu jenis musuh, yaitu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, hanya itu saja. Nggak ada yang namanya munafik, nggak ada yang namanya Yahudi ya. Yahudi belum ikut-ikutan di situ ya. Namun ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka peningkatan musuhnya ini nggak tanggung-tanggung. Yang tadinya hanya satu kalangan, lalu kemudian menjadi 4 kalangan. Ketika sudah hijrah ke Madinah, 2 dari internal, 2 lagi dari eksternal. Yang dari eksternal, 1 tetap orang-orang Quraisy. Ya, mereka tetap memusuhi, tetap menjadi musuh, dan kemudian tetap mencari cara bagaimana supaya bisa mengganggu Rasul dan kaum muslimin. Yang kedua ya, dari kalangan eksternal tadi, itu adalah Ahabish, orang-orang non Quraisy tapi pro-nya kepada Quraisy. Dia bukan orang Quraisy ya, tapi ngebloknya kepada orang-orang Quraisy, tinggal di wilayah sekitar pegunungan Khubaysh, maka dikenal dengan Al-Ahabish. Lalu kemudian 2 musuh internal ya. Internal berarti dari kalangan dalam, yaitu mereka yang kemudian tinggal di Madinah. Pertama dari kalangan munafikin, yang kedua dari kalangan Yahudi. Ya. Dan karakter Yahudi dari dulu sampai sekarang itu sama. Ya. Karakter Yahudi dari dulu sampai sekarang itu sama. Selamanya Yahudi itu nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah mau untuk menepati perjanjian damai, karena memang karakter dari nenek moyangnya itu macam kayak gitu. Nanti kalau ada kesempatan, ada waktu sedikit, kita berbicara tentang sejarah Yahudi ya, yang sampai hari ini kemudian konflik di Palestina itu nggak akan pernah kelar. Itu salah satu faktornya karena memang gennya Yahudi itu macam kayak gitu, nggak bakal pernah damai, mau perjanjian damai kayak apapun nggak akan pernah bisa damai. Bayangkan kalau kemudian di masa lalu Yahudi melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, posisi mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, ditekan oleh Rasul, itu saja berani khianat, apalagi ketika hari ini mereka merasa berkuasa ya.
Maka kalau kemudian kok Hamas kasih syarat serahkan senjata, maka nanti Yahudi bakal angkat kaki dari bumi Gaza, ya nggak mungkin itu. Nanti yang ada peristiwanya terulang kembali Bosnia Herzegovina, itu kalimatnya sama. Serahkan senjata kalian, nanti bakal kami akan angkat kaki dari negeri kalian. Begitu senjata diserahkan, ya udah enak banget kan, ya nggak punya perlawanan, dibantai habis lah ya. Saya jadi teringat tahun 98 itu kan Solo sempat ramai Pak ya. Pasca peristiwa rame-ramenya ninja itu Pak, ingat nggak? Tahun 98 99 itu kan pasca peristiwa Poso ya, Poso berdarah itu, Ambon berdarah itu kan saya baru masuk Darus Syahadah itu ya, Boyolali itu, Masya Allah ya, Allah sempat memberikan kepada kami suasana mencekam macam kayak gitu, karena beredar berita Darus Syahadah bakal dijadikan Ambon kedua. Itu tahun 98-99 tuh. Dengar nggak beritanya? Ya, sampai nggak beritanya? Wah, tuh keren banget tuh, betul. Ya, dan kami di sana itu, ya, Masya Allah, peristiwanya itu nyaris sampai, ya seolah-olah kematian depan mata itu, ya. Seolah-olah kematian di depan mata. Setiap malam kita mesti berjaga ya, sebagian dari santri, sebagian dari ikhwan luar gitu kan ya, dan setiap hari kita selalu nenteng pedang gitu kemana-mana. Biasanya kalau santri bawanya Quran gitu kan ya, itu setiap hari kita nyandang pedang mulu itu ya, pedang-pedang panjang semacam-macam lah ya, setiap hari. Bahkan kalau kemudian kok ketahuan sama bagian keamanan keluar keluyuran gitu nggak bawa pedang, dipanggil sama bagian keamanan itu ya, sampai kemudian akhirnya poinnya datang lah ya, aparat tuh kan, polisi datang suruh mengumpulkan senjatanya, udah insya Allah nggak ada akan terjadi macam-macam gitu kan ya. Kita baca sejarah juga lah, karena setelah peristiwa kayak gitu biasanya habis disuruh ngumpulin senjata itu kejadian di Ambon dulu juga macam kayak begitu ya. Ketika kemudian ikhwan suruh mengumpulkan senjata, besoknya langsung kemudian mendapat serangan. Nah, kita nggak mau kejadian macam kayak begitu lagi gitu kan ya. Tetap senjatanya kita pegang ya, nggak ada yang kemudian kita serahkan ya. Qadarullah, alhamdulillah, peristiwa itu akhirnya nggak terjadi seperti apa yang kemudian kita bayangkan ya. Tahun 2000 udah mulai reda itu peristiwanya. Cuman di awal-awal luar biasa mencekam juga itu kondisinya, betul-betul kayak kondisi perang gitu kan ya, Masya Allah. Itu sedikit tambahan saja informasi. Kembali kemudian dalam peristiwa ini ya, dalam peristiwa gesekan yang terjadi antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor ya. Sahabat Muhajirin yang ini Jahjah bin Said merupakan pembantunya Umar bin Khattab dengan Sinan bin Wabr dari kalangan Ansor, hingga kemudian menampakkan karakter munafik jelas yang dimiliki oleh Abdullah bin Ubay dengan kalimatnya sammin qalbaka ya'kulka, di mana kalimat itu tentu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai ketika Umar minta izin untuk menggal kepalanya sama Rasulullah, kata jangan ya Umar, nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Dua musuh internal ya dari kalangan munafik dengan Yahudi, karena mereka sama-sama berada di kota Madinah, dan kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi keempat musuh tadi. Beda-beda cara menyikapinya, menghadapi Quraisy, menghadapi Ahbas, menghadapi munafik, menghadapi Yahudi, itu beda-beda semua. Dalam menghadapi orang-orang munafik ya, itu sikap yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah mengabaikan ya, mengabaikan. Nanti termasuk dalam peristiwa hadisul ifki, dampak daripada hadisul ifki, para sahabat yang kemudian ikut terkena dalam fitnah hadisul ifki itu justru kemudian mendapatkan hukum had, paling enggak ada 3 nanti ya sahabat yang kemudian terkena hadisul ifki, insya Allah nanti pada pembahasannya ya. Tapi justru sementara Abdullah bin Ubay aman-aman saja, tidak dihukum oleh Rasulullah SAW ya.
Maka ini strategi Nabi, cara Nabi dalam menghadapi orang-orang munafik itu diabaikan, dianggap angin lalu saja, dianggap nggak ada terjadi apa-apa. Udah pokoknya dia ngomong cuekin, dia nyebarin berita hoax cuekin, nggak usah dianggap. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya, seharusnya ketika kita memahami bagaimana sirah Rasulullah SAW itu menjadi acuan bagi kita dalam bersikap terhadap semua peristiwa yang hadir di hadapan kita. Ya, karakter-karakter munafik itu akan senantiasa ada. Maka maaf ya, YouTuber itu kan kalau kemudian bikin konten itu kan selalu judulnya dibikin yang menarik toh. Supaya apa tujuannya? Supaya orang penasaran terus ngeklik buka nonton, kan gitu. Ya. Maka kalau kemudian kita memahami karakter munafik itu macam kayak begitu, ya, selalu ngangkat berita-berita yang goreng berita tentang kaum muslimin, goreng berita tentang perselisihan umat Islam, goreng berita tentang gesekan-gesekan antara umat Islam, ya, dengan judul-judul bahasa yang kemudian provokatif. Seharusnya kita juga kemudian mencari tahu bagaimana cara Rasulullah dalam menyikapi peristiwa, dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Tadi kita katakan sikap Rasul dalam menghadapi orang-orang munafik itu mengabaikan, nyuekin. Ini sikap terbaik, ya. Kenapa? Karena kalau ditanggepin nggak bakal kelar. Udah diabaikan saja, nanti bakal hilang sendiri. Maksud saya apa? Terkadang ada di antara kita yang kemudian penasaran ketika nonton YouTube ngeliat judulnya yang isinya itu provokatif antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, ya, misalnya Wahabi sama Aswaja gitu kan ya, atau kemudian disebut namanya gitu kan, Gus Baha nyerang siapa gitu misalnya, tokoh Wahabinya gitu misalnya. Kita terbawa dengan narasi semacam itu, nonton akhirnya kemudian ikut nyebarkan. Nauzubillah, subhanallah. Ya, abaikan yang macam kayak gitu, ya, nggak usah kemudian diviralkan macam itu, nanti akan hilang sendiri, ya. Sebagaimana kemudian Rasul menyikapi orang-orang munafik semacam kayak gitu, akhirnya mereka juga kemudian redam sendiri, ya. Jangan kemudian justru malah kita ikut memviralkan. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian keluar kalimat, kembali kepada peristiwa tadi, gesekan tadi, ketika kemudian keluar kalimat ya lil ansor, ya lil muhajirin, Rasul itu juga ada di situ posisinya. Wahai kalangan ansor, wahai kalangan muhajirin. Kedua sahabat ini sama-sama kemudian meneriakkan golongannya. Rasul ada di situ. Ya. Rasul langsung kemudian merahnya muka padam, kemudian mengatakan abidak wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Seruan apa ini? Apakah kalian tetap akan menyerukan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian? Lihat Pak ya, Masya Allah. Ini pelajaran berharga buat kita. Yang diteriakkan oleh Sinan bin Wabir itu adalah ya lil ansor. Yang diteriakkan oleh maulanya Umar ya, atau pembantunya Umar tadi, Said bin siapa tadi namanya? Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari, itu adalah ya lil muhajirin. Pertanyaannya, ansor dengan muhajirin itu mulia enggak? Mulia sekali. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai satu pujian. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Dan golongan-golongan orang-orang kemudian pertama-tama kali kemudian masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansor. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansor. Itu dua golongan yang disebut oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, muhajirin dan ansor. Tapi lihat ketika kemudian kalimat ini keluar dari mulut kaum muhajirin, kalimat ini keluar dari mulut orang ansor dengan narasi, ketika kalimat ini keluar yang ada adalah ajakan saling berperang. Rasulullah mengatakan abidak wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah kalian tetap akan mengangkat seruan-seruan jahiliyah ini? Apa yang dimaksud seruan jahiliyah? Membanggakan kelompoknya. Kelompok ansor, kelompok muhajirin, seolah-olah mereka berbeda.
Padahal Allah sudah menyatukan kita kaum muslimin. Huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang telah menamakan kalian dengan sebutan umat Islam. Dari sebelum Al-Quran diturunkan dan juga setelah Al-Quran diturunkan, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut sebagai kaum muslimin. Gitu ya, bisa dipahami ya. Muhajirin dan Ansor sebutan yang mulia, tapi ketika kemudian itu digunakan kok untuk membanggakan kelompoknya, menjadi Rasul kemudian mengatakan sebagai dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah. Lantas bagaimana kondisi hari ini mereka yang kemudian wah, masjid sunnah khusus, yang lain masjid bid'ah, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal masih diikat dengan ikatan sama-sama muslim. Maaf sedikit saya ngangkat ini, ya. Kita kenal ya Ustaz Firanda ya, hafizahullah taala. Beliau tuh sampai geleng-geleng, bingung apa namanya, manhajnya macam apa ketika kemudian kok keluar. Beliau kan juga biasa ngisi ya, muncul pertanyaan, Ustaz, apa akidah orang Palestina? Apakah kemudian kita harus menolong mereka kalau kemudian berbeda akidahnya? Alhamdulillah, sampai beliau bingung jawabnya. Ini manhajnya macam apa? Orang pengen bantuin orang yang ditanyain kok malah akidahnya. Pengen nolongin orang yang ditanyain malah manhaj. Sampai kemudian saya tadinya nggak percaya ketika dulu pernah terjadi peristiwa gempa di Jogja kan ya. Itu kan sempat kemudian beredar ya, orang mau nolongin korban bencana Jogja kok ditanya manhajnya dulu. Ya salam ya. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, apa yang pengen saya angkat dari peristiwa ini, kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ketika kemudian sahabat Ansor mengangkat bendera Ansornya, sahabat Muhajirin mengangkat bendera Muhajirinnya, Rasulullah kemudian merah padam mukanya dan mengatakan, ini adalah seruan dakwah jahiliyah, kalian harus tinggalkan. Abidakwal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah kalian tetap mengangkat seruan jahiliyah ini sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinatun. Tinggalkan itu semua karena seruan itu sudah basi, enggak laku. Karena Allah sudah mengikat kalian dengan satu nama, yaitu umat Islam. Enggak ada lagi kemudian kelompok ini, kelompok itu. Semakin kemari seruan itu semakin santer, ya kan? Kelompok umat Islam, ya, golongan ini jamaah Al-Hidayah, jamaah Istiqlal, jamaah Jabul Huda. Seolah-olah ada sekat antara kita dengan mereka, padahal kita diikat dengan ikatan yang sama, Islam, umat Islam gitu. Ya. Ini ada kelompok sifulan, kelompok, ya kita sudah sama-sama tahu lah, ada sebutan Wahabi, ada sebutan apa lagi gitu kan ya, macam-macam, ada sebutan yang kita merasa nggak bisa nyatu dengan mereka lantaran tersekat dengan sebutan-sebutan kelompok tadi. Berasa nggak? Merasakan nggak kita nggak bisa nyatu dengan mereka karena kita menganggap berbeda kelompok? Merasakan nggak itu? Merasakan, Pak. Dan itu terus apa namanya, seolah kok dipupuk supaya kemudian hati kita nggak bisa nyatu bersama mereka nggak bisa nyatu dengan kita, ya. Sehingga ketika kemudian terjadi sedikit singgungan, terjadi sedikit gesekan, ya seruan-seruan jahiliyah ini kemudian muncul ke permukaan kembali. Padahal Rasul sudah mengingatkan, da'uha fa innaha muntinatun. Tinggalkan seruan itu, tinggalkan membanggakan kelompoknya, karena itu sesuatu yang sudah basi, sudah nggak laku. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pelajaran berharga dari peristiwa ini, ya, bagaimana kemudian kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam menghadapi gorengan-gorengan isu yang dibawa oleh orang-orang munafik, ya.
Nggak perlu kemudian diviralkan, nggak perlu kemudian kok dibesar-besarkan, nggak perlu kemudian kok ikut menyebarkan ya. Biarkan semua provokasi orang-orang munafik itu, karena dengan sendirinya dia akan hilang. Tapi kalau kemudian kita tanggepin ya, sama seperti kemudian misalnya yang biasa aktif di medsos gitu ya, aktif komen-komen ya, bisa diangkat berita kemudian komen begini itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah ya. Antum bisa lihat komentar-komentar ketika misalnya menyikapi peristiwa Palestina, menyikapi misalnya omongannya Ustadz Fulan gitu kan. Karena saya kalau membaca narasi judul-judul YouTube itu, ya Allah, memang provokatif banget memang. Ya, kita memahaminya lumrah lah, karena yang namanya orang bikin konten itu kan pengen supaya kontennya ditonton toh. Dengan ditonton kan kemudian dapat ya paling enggak ya ditonton sekian tayangan gitu kan, dapat subscribe gitu kan ya. Ya, maka kemudian untuk menarik itu dibuatlah judul-judul narasi yang sikapnya provokatif sehingga orang penasaran terus ikutan nonton. Celakanya kita yang kemudian penasaran nonton terbawa dengan narasi semacam itu, ikut-ikutan. Ini masalahnya. Padahal kalau kemudian dibiarkan ya, dicuekin, diabaikan, itu dengan sendirinya akan hilang. Sama sebagaimana Rasul menyikapi orang-orang munafik, poinnya mereka tidak dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka dalam ruang lingkup kaum muslimin melakukan hal-hal sebagaimana umat Islam melakukan ya, sholat, puasa, zakat misalnya, bahkan haji dan umrah, bahkan kemudian jihad, ya mereka akan disikapi sebagaimana kaum muslimin pada umumnya. Cuman ketika kemudian keluar karakter asli mereka, keluar kalimat-kalimat ungkapan mereka yang menyakiti kaum muslim, keluar dari lisan mereka provokasi, ini kemudian diabaikan ya, nggak kemudian dianggap ya, karena memang ya statusnya orang munafik tidak dianggap, dianggap tidak ada, gitulah posisinya, dianggap tidak ada. Nanti puncaknya pada peristiwa hadisul ifki ya, insya Allah dalam pertemuan berikutnya ya, puncaknya pada hadisul ifki, di mana ini peristiwa yang betul-betul mengguncang kaum muslimin, bahkan sampai hampir saja Rasulullah SAW juga terkena ya, saking kerennya itu Abdullah bin Ubay goreng peristiwa itu ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau ngasih musuh kepada Rasulnya itu kelasnya nggak ecek-ecek gitu ya. Karena kualitas Rasul juga kualitas terbaik, maka kualitas musuh-musuhnya juga keren. Abdullah bin Ubay bin Salul itu antum jangan salah, itu orang cerdas, orang hebat, orang keren. Gimana nggak keren, gimana nggak hebat coba ya. Aus dan Khazraj itu dua kabilah besar, ratusan tahun perang, nggak ngerti bagaimana cara berdamai. Sosok Abdullah bin Ubay bin Salul dinobatkan sebagai bapak perdamaian. Coba bayangkan loh, apa nggak keren itu? Kalau nggak punya dampak politik, kalau nggak punya kekuatan politik luar biasa, nggak mungkin orang dinobatkan sebagai bapak perdamaian. Dan kedua suku yang sama-sama yang ratusan tahun berperang itu sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai raja mereka. Di sini kita punya orang hebat, ketua DKM, tapi belum tentu bisa nyatukan kita dengan kelompok lain loh ya, Masya Allah. Tapi Abdullah bin Ubay mampu menyatukan Muhajirin dan Ansor. Sudah sampai hari H pengen diangkat, dinobatkan sebagai raja, qadarullah kemudian Rasul datang, jengkel lah ya. Ya, artinya sosok Abdullah bin Ubay itu sosok yang luar biasa. Bodoh Abdullah bin Ubay itu, betul-betul pinter, cerdas ya. Cuman lantaran tadi kepentingan dunianya tergeser dengan datangnya Rasul, ini yang bikin jengkel. Antum bisa bayangkan ya, Luqman udah jelaskan kemarin ya, long nggak kepilih jadi kades aja bisa ngamuk, apalagi nggak kepilih jadi presiden kan gitu ya. Nggak kepilih jadi kades aja bisa
narik bantuannya lagi gitu kan, jalan udah di aspal dikeruk lagi aspalnya. Ya Allah, apalagi nggak kepilih jadi presiden, tambah lagi ya lawannya itu malah bukan orang pribumi. Wow, tambah jengkel ya kan. Ya, aneh, yang pribumi lahir di sini malah kemudian tergeser oleh pendatang. Artinya kalau secara sisi manusiawinya lumrah nggak Abdullah bin Ubay jengkel? Lumrah banget. Nah, kita juga ngaku kalau kita digituin juga mungkin jengkel gitu kan ya. Cuman ini bicaranya bukan hanya sisi manusiawi, tapi bagaimana kemudian menyerahkan hidup ini pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan, kan begitu. Ya. Kalau urusnya duniawi, Masya Allah, nggak ada orang nggak jengkel, nggak ada orang yang nggak dendam, Pak, kalau kemudian kok kepentingan dunia itu hilang gitu loh ya. Nah, maka secara sisi asbab lumrahlah Abdullah bin Ubay milih jalur munafik gitu ya. Bukan kemudian kita membenarkan sikapnya, bukan ya, tapi dilihat dari sisi manusianya, sisi hawa nafsu manusianya itu wah ya wajar juga gitu kan ya. Cuman ketika kemudian sikapnya kebablasan, keterlaluan, ya inilah yang kemudian menjadikan sang anak ya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian nantinya akan mempersiapkan dirinya untuk kalau Rasul memutuskan untuk membunuh bapaknya, aku yang bakal pasang badan siap menerima perintah eksekusi gitu kan ya. Insya Allah nanti dalam peristiwa hadisul ifki itu akan kita jelaskan bagaimana kemudian sikap Rasul terhadap khususnya Abdullah bin Ubay sebagai pentolan munafik ya, dan justru beliau tidak melakukan apapun terhadap Abdullah bin Ubay, dan dampaknya orang mulai kehilangan kepercayaan kepada Abdullah bin Ubay. Anak buahnya, orang yang kemudian seide sudah mulai kehilangan kepercayaan. Karena memang bukan hanya pada peristiwa-peristiwa ini saja Abdullah bin Ubay itu menampakkannya. Sebelum peristiwa ini dia sudah sering menampakkan ya. Contohnya itu setiap kali Rasul kalau kemudian mau khutbah Jumat, Pak. Ini mungkin bahasanya Bilal gitu ya. Setiap kali Rasul mau naik mimbar khutbah Jumat, sebelum naik mimbar Abdullah bin Ubay bangun berdiri. Wahai umat Islam, inilah dia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan berikan hati kita akan berikan darah kita akan berikan nyawa kita buat membela beliau. Berikan semua apa yang kita miliki kepada beliau, kita akan siap membelanya. Itu setiap kali Rasul mau naik khutbah Jumat, sebelum beliau khutbah, Abdullah bin Ubay berdiri teriak macam kayak gitu. Seolah-olah pengen nunjukkan saya membela Rasul gitu. Tapi semakin kemudian kelihatan karakternya, sampai satu peristiwa ketika Abdullah bin Ubay pengen berdiri ngomong kayak gitu lagi ditarik sama temennya, udah duduk malu-maluin aja gitu ya. Masya Allah gitu ya. Itu saking pengen nunjukkan, pengen nutupin jati dirinya gitu kan ya. Setelah ditarik sama teman-temannya, dia malah mesu, gimana sih loh, saya pengen nunjukkan saya tuh ada di pihaknya, pengen belain, malah saya ditarik lagi. Kemudian keluar marah-marah dia. Masya Allah, itu karakter macam kayak gitu, pengen nunjukkan seolah-olah saya pro dia, padahal dari belakangnya itu nikam ya, musuh dalam selimut ya. Taib jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi perang Bani Mustalik atau Muraisi itu singkat, cuman nanti poinnya itu ada dalam dua peristiwa pasca perang ini, ya tepatnya perjalanan pulang dari Bani Mustalik. Kita baru bicara yang satu, yaitu peristiwa sedikit gesekan yang terjadi antara kaum muslimin yang hampir menimbulkan perpecahan, lalu kemudian Rasul redam itu semua, namun peristiwa itu digoreng oleh orang-orang munafik sedemikian rupa hingga hampir menimbulkan pertikaian antara kaum muslimin. Jadi dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini, dua peristiwa besar itu adalah fitnah yang kemudian dilancarkan oleh orang-orang munafik dalam upaya mereka untuk membuat geger penduduk Madinah, meresahkan penduduk Madinah. Lalu bagaimana kemudian Rasul menyikapi sikap mereka. Itu baru yang pertama. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bicara yang kedua, yaitu seputar hadisul ifki. Yang ini kalau kemudian kita mencoba untuk menghadirkan hati kita dalam peristiwa ini, atau iseng baca sendiri gitu ya peristiwa hadisul ifki itu, Masya Allah, yakin ya nggak terasa itu
air mata itu bakal netes, membayangkan bagaimana beratnya ujian yang Allah berikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan menariknya, selama peristiwa itu Ibunda Aisyah belum tahu. Taunya ketika itu sudah membesar, ya. Taunya berita tentang itu ketika desas-desus itu sudah membesar, dan taunya juga nggak sengaja. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala demikian ya. Mudah-mudahan kajian kita di pagi ini Allah limpahkan keberkahan di dalamnya, dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi cara Allah untuk memudahkan kita untuk meraih jannahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian aku qouli hada, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.